Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ada sebuah pembahasan yang cukup menarik dan tentu ini sangat penting untuk disebarluaskan. Di tulisan terbaru Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak segan-segan ketika beliau menanggapi sang Profesor Habib Said Agil, beliau menyampaikan secara tegas di dalam tulisannya, penulis berharap bagi yang mengenal sang profesor untuk menyampaikan kepadanya bahwa sangat terhormat sekali jika ia berkenan untuk berdiskusi dengan penulis tentang masalah ini. Tentu ini tentang masalah nasabnya. Tentu akan berdiskusi penuh ilmu dan martabat, mengingat segala capaian pendidikan formal sang profesor dalam pendidikan formal yang dapat dipahami dari gelar-gelar yang terdapat di sebelum dan sesudah namanya. Dan tentu ini sangat menarik. Saya akan bacakan dari awal dan ini sangat penting untuk kalian ketahui bersama. Dan untuk teman-teman sekalian, tolong narasi atau tulisan Kiai Imad terbaru ini disebarluaskan ya. Oke. Tulisan terbarunya tadi saya baca langsung ke bawah ya. Jadi ini dari atas ya. Ini sangat menarik. Menanggapi Profesor Said Agil Husain Al-Munawwar tentang nasab Habib. Siapa yang tidak mengenal Profesor? Kita lanjut ya. Ini di RMI NU Banten ya. Siapa yang tidak mengenal Profesor Said Agil Husain Al-Munawwar? Seorang Habib Ba'alwi yang jarang menggunakan serban dan jubah. Ia lebih sering tampil dengan menggunakan peci hitam dan setelan jas. Ia seorang guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hifayatullah ya. Kayaknya Hidayatullah Jakarta ya. Wallahu alam. Terus ia juga mantan Menteri Agama dalam Kabinet Presiden Megawati 2002-2004. Penulis mengira isu nasab telah berlangsung lebih dari setahun ini tidak akan menggerakkan Ba'alwi sekelas beliau yang dalam pengetahuan agama terbilang cukup dalam. Untuk berbicara hal-hal yang mirip dengan narasi Ba'alwi lainnya, penulis berharap sekali ya. Penulis berharap ya sekelas profesor, jadi seperti itu ya. Penulis berharap sekelas profesor ketika ingin membela nasab klannya tentu lebih sistematis ya. Kita lanjut dan ilmiah. Ia akan memberikan narasi forensik yang bermutu dan presisi, ditunjang dengan dalil-dalil yang muktabar dan sahih. Itu harapan penulis. Jadi Kiai Imad itu sebenarnya mengharap yang menanggapi itu ya seperti itu, ilmiah ya, memberikan narasi yang forensik ya, narasi yang bermutu seperti itu ya, dan juga presisi. Nah, tapi adanya video yang tersebar seperti apa tentu teman-teman sudah menyimak ya dari video yang tersebar ini. Selama ini kita lanjut. Selama ini sanggahan-sanggahan yang ada dari beberapa orang klan Ba'alwi hanya dari Ja'far Segaf yang ilmiah, walau itu belum bisa menjawab batalnya nasab Ba'alwi. Sementara yang lainnya berputar di antara doktrin taklid dan framing. Sayang nyatanya perkiraan penulis meleset yang keluar dari sang profesor dalam menanggapi isu nasab ini bukanlah seperti yang diharapkan. Jadi ternyata apa yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman ya. Bukan sanggahan ilmiah yang syarat dalil, ia hanya persuasi retoris yang terjebak ke dalam hal-hal yang non esensial mirip Ba'alwi lainnya. Sangat pedas ini ya. Dalam channel YouTube resminya dengan nama akun Prof. Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar, kemudian ini sudah gelarnya ya, MA Prof. Said Agil Husain, menyatakan bahwa yang disampaikan penulis tidak didasari oleh ilmu pengetahuan tetapi hanya oleh emosi belaka. Sangat disayangkan dalam video itu ia tidak menerangkan apa substansi yang penulis sampaikan. Kemudian bagaimana sanggahan ilmiahnya terhadap kesimpulan yang penulis sampaikan itu. Kendati demikian tentu banyak orang yang sudah paham apa maksud yang disampaikannya, yaitu konklusi tentang batalnya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tambah ke belakang tambah pedas ya. Kemudian ia menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang datang ke Rabithah Alawiyah minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah. Banyak di antara mereka yang tidak disahihkan, kemudian kecewa. Tentu kalimat itu umum untuk siapa saja. Seandainya Pak Said Husain itu punya data bahwa penulis pernah datang ke Rabithah Alawiyah, mungkin ia mengatakannya dengan jelas. Karena ia tidak punya data itu, maka ia membuat silogisme forensik manipulatif agar para penontonnya
mudah-mudahan memahami bahwa seakan yang datang itu adalah penulis, dan apa yang hari ini penulis permasalahkan hanya beralasan ngambek ya. Ngambek karena tidak mendapat paspor nasab dari Robitoh. Untuk silogisme semacam itu tentu penulis pun tidak berlebihan jika membuat etimen pembanding yang dibutuhkan. Penulis dapat tegaskan kepada pembaca bahwa penulis tidak pernah datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Jadi Kiai Mat katakan seperti itu ya. Walau hanya sekali. Penulis bukan keturunan imigran Yaman, bukan Ba'alwi. Untuk apa penulis datang ke Robitoh dalam rangka meminta paspor nasab? Anda tanya, bukankah Robitoh itu kantor untuk para imigran Yaman saja? Apa perlunya seorang keturunan asli Banten seperti penulis datang ke kantor Robitoh? Anda tanya, penulis kira penegasan demikian itu cukup untuk menjawab framing narasi silogisme forensik manipulatif dari sang profesor. Dan bahwa kajian penulis tentang batanya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi bukanlah karena kecewa nasab penulis tidak disambungkan ke nasab Yaman. Tidak kecewa ya, tetapi ia betul-betul sebuah kajian ilmiah saja. Lalu sang profesor pun menyampaikan sesuatu yang lumayan ilmiah tentang sanad hadis yang kemudian ia bandingkan dengan nasab. Tampaknya jikapun ia akan berhujjah dalam sebuah diskusi terbuka, maka hujjahnya itu akan terkait dengan yang disampaikannya dalam video tersebut, yaitu bahwa hadis yang ditulis dalam kitab itu baru ada setelah ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Kemudian hadis itu kita yakini sebagai ucapan Nabi hanya berdasar sanad dalam kurung urutan orang-orang yang memindahkan berita dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berdasarkan kitab setiap masa. Seakan sang profesor ingin mengatakan bahwa sayogyanya nasab pun demikian. Artinya walau tanpa kitab sezaman, jika sudah ada nama-nama berurut Fulan bin Fulan bin Fulan dan seterusnya, harusnya bisa diterima dan diyakini kesahihannya. Ada cacat logika. Ya, ada cacat logika dari yang dianalogikan sang profesor. Ia menyamakan sanad hadis dengan nama-nama silsilah nasab, padahal nama-nama silsilah nasab itu adalah isi berita bukan pembawa berita. Isi berita bukan pembawa berita. Berbeda dengan sanad hadis. Ia adalah susunan pembawa berita, sedangkan beritanya adalah matan hadis. Dipahami ya, ini sangat penting ini. Contoh sederhananya, perhatikan sebuah hadis Imam Bukhari di bawah ini. Hadatsana Humaidi ila angkol, seterusnya terus ke bawah ya, ada di sini. Kemudian kita langsung artinya, Al-Humaidi Abdullah bin Al-Zubair memberitahu kami, dia berkata Fulan memberitahu kami, dia berkata Yahya bin Sa'id Al-Ansari memberitahu kami, dia berkata Muhammad bin Ibrahim At-Taimi memberitahuku, dia mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laiti berkata, saya mendengar Umar bin Al-Khattab ya radhiyallahu an di atas mimbar. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, perbuatan adalah berdasarkan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa berhijrah untuk kehidupan duniawi, maka ia akan mendapatkannya, atau untuk seorang wanita, maka dia akan menikahinya. Maka hijrahnya adalah berdasar niat yang dia berhijrah untuk itu. Perhatikan hadis tersebut. Kemudian beliau menjelaskannya. Perhatikan hadis tersebut. Ini bukan untuk mengajari sang profesor. Ini untuk kita semua di sana. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu berdasarkan niatnya. Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis itu? Untuk mempertanggungjawabkan hadis itu, ia menyebutkan nama-nama dari nama ia mendapatkan hadis dalam kurung ucapan Nabi itu. Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan hadis itu dari gurunya yang bernama Al-Humaidi. Al-Humaidi mendapatkan dari gurunya lagi, yaitu Sufyan. Sufyan mendapatkannya dari Yahya. Yahya mendapatkannya dari Muhammad. Muhammad mendapatkannya dari Alqamah. Alqamah mendapatkannya dari Umar bin Khattab. Umar mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut, hampir sudah ya. Perhatikan lagi, sangat jelas bahwa Imam Bukhari dapat mempertanggungjawabkan referensi hadis itu, sehingga ia berani menulisnya dalam kitabnya urutan nama-nama guru ke guru itu. Namanya sanad, sedangkan hadis innamal a'malu itu namanya matan hadis. Isi hadis benar atau tidak, sahih atau batil, urutan nama-nama yang disebut Imam Bukhari itu dapat diverifikasi dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, sejarah para perawi hadis. Misal, benarkah Imam Bukhari berguru kepada Al-Humaidi? Benarkah ia pernah bertemu? Apakah pernah ditinggal
dalam satu kota yang sama, itu bisa ditelusuri dalam kitab-kitab rijalul hadis tersebut. Nah, jadi gitu ya. Nah, setelah kita memahami hadis bagaimana ia bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah, sekarang kita beralih kepada nasab. Misal Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang wafat 895 ya, Hijriah, menulis dalam kitabnya Al-Furqah bahwa susunan nasabnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahibuddad bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Fakih Muqaddam bin Ali Walidul Fakih bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Perhatikan susunan nasab silsilah itu. Ada dalam kitab Al-Furqah, pembaca tentu sudah paham bahwa susunan nama-nama itu adalah matan. Isi berita dari kitab Al-Furqah, bukan sanad berita. Isi beritanya bahwa Ali As-Sakran yang hidup di abad 9 itu mempunyai silsilah nasab sesuai dengan nama-nama tersebut. Lalu ia mendapatkan isi berita itu dari mana? Padahal nama-nama itu sebagian ya ada di abad ke-8, sebagian lagi ada di abad ke-7, sebagian lagi di abad ke-6, sebagian lagi di abad ke-5, sebagian lagi di abad ke-4. Harus ada sanad. Mana sanadnya? Tidak ada. Jikapun ada sanad, misal ia menyebutkan bahwa berita itu ia terima dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dan seterusnya, jika akan dapat menilai, bahkan memvonis apakah sanad yang disebutkannya itu sahih atau tidak, dengan apa? Dengan kitab-kitab nasab dan sejarah. Jadi seperti itu ya. Dengan apa? Yakni dengan kitab-kitab nasab dan sejarah. Apakah setiap pengakuan perawi itu sesuai dengan kitab-kitab di setiap masa atau tidak? Susunan nasab Ba'alwi seperti di atas itu palsu. Ia tertolak saksi-saksi yang kokoh di setiap masa, yaitu kitab-kitab nasab yang ditulis para ulama untuk menjaga kemurnian nasab cucu Rasulullah. Kitab nasab dan sejarah dari abad 4 sampai 9 Hijriah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Pernyataan sebaliknya baru muncul di abad 9. Sekali lagi, apakah sang profesor punya dalil untuk membantahnya? Mari kita diskusikan. Sangar ya. Penulis berharap bagi yang mengenal sang profesor untuk menyampaikan kepadanya bahwa sangat terhormat ya, bahwa sangat terhormat sekali jika ia berkenan untuk berdiskusi dengan penulis tentang masalah ini. Tentu akan berdiskusi penuh ilmu dan martabat, mengingat segala capaian pendidikan formal sang profesor dalam pendidikan formal yang dapat dipahami dari gelar-gelar yang terdapat di sebelum dan sesudah namanya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani ini saya bacakan di blogspot RMI NU Banten. Itu saja mungkin. Ini ditulis pada tanggal 18 Januari 2024 ya, 2024. Sekarang ya tanggal 18 ya, berarti barusan ini terupload. Itu saja, kurang lebihnya apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari narasi yang telah saya sampaikan, dari ungkapan yang telah saya bacakan, Al-Fakirat Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.